Halo warga ninja dari seluruh negeri Konoha plus 62. Kalian lagi ada di channel Pemimpin Negeri Konoha, tempat nongkrongnya para calon Hokage. Channel ini membahas tentang sejarah, politik, berita gonjang-ganjing di Konoha, atau plus 62. Jangan lupa subscribe, kasih like dan komen, biar Hokage nggak nyariin kalian. Hahaha. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Langit ekonomi Indonesia tengah diselimuti awan ketidakpastian. Di tengah optimisme pertumbuhan yang mulai pulih pasca pandemi, muncul gelombang baru tantangan, pelemahan rupiah, tekanan inflasi global, dan perubahan arah kebijakan dari para pemangku kekuasaan ekonomi. Semua mata kini tertuju pada dinamika di balik kursi pemerintahan, di mana setiap keputusan bisa menentukan masa depan jutaan rakyat. Dalam suasana tegang seperti ini, satu pertanyaan menggema di ruang publik: apakah ekonomi Indonesia sedang menuju masa kebangkitan baru, atau justru menghadapi titik balik yang berbahaya? Laporan ini membuka babak pertama dari pertaruhan besar, Purbaya Effect, istilah yang mulai ramai diperbincangkan sejak munculnya isu reshuffle di lingkaran ekonomi nasional. Pergantian figur dalam posisi kunci tidak sekadar soal jabatan, ini adalah sinyal perubahan arah kebijakan yang bisa mengguncang fondasi kepercayaan investor dan pasar. Publik menunggu dengan napas tertahan, sementara analis dan pelaku pasar mencoba membaca arah angin. Di antara ketegangan itu, ada keyakinan bahwa momen ini akan menjadi ujian terbesar bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Sejak awal tahun, tanda-tanda gejolak sudah mulai tampak. Harga kebutuhan pokok melonjak, nilai tukar berfluktuasi, dan investor asing mulai bersikap hati-hati. Pemerintah berupaya meyakinkan publik bahwa kondisi tetap terkendali, namun data makroekonomi menunjukkan cerita yang lebih kompleks. Di sisi lain, rumor tentang perbedaan pandangan antara dua tokoh penting ekonomi, yang satu dikenal berhati-hati dan sistematis, sementara yang lain lebih progresif dan berani, menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan analis politik dan ekonomi. Dalam dunia ekonomi, keputusan tidak pernah berdiri sendiri. Setiap kebijakan fiskal atau moneter saling terkait, membentuk jaring yang rumit antara keuangan negara, pasar global, dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena itu, pergantian atau pergeseran arah kebijakan tidak bisa dianggap remeh. Ia bisa menjadi momentum pembaruan, tapi juga berpotensi menciptakan ketidakpastian baru. Disinilah letak pertaruhan yang sesungguhnya. Para ekonom menggambarkan kondisi saat ini sebagai fase yang krusial, fase di mana kepercayaan publik dan kredibilitas pemerintah diuji. Setelah satu dekade lebih menikmati stabilitas relatif, ekonomi Indonesia kini berhadapan dengan kenyataan baru: dunia tidak lagi sama. Harga energi naik, tensi geopolitik meningkat, dan aliran modal global semakin sensitif terhadap perubahan kebijakan. Dalam konteks ini, setiap langkah para pengambil keputusan menjadi sorotan tajam. Namun di balik angka dan grafik, ada dimensi lain yang tak kalah penting: persepsi. Ketika publik mulai meragukan arah kebijakan, kepercayaan bisa runtuh lebih cepat daripada indikator ekonomi membaik. Inilah mengapa komunikasi ekonomi menjadi faktor penentu. Siapa yang mampu meyakinkan publik bahwa Indonesia masih di jalur yang benar, itulah yang akan memenangkan babak pertama dalam pertaruhan ini. Bagi sebagian pihak, dinamika ini bukan sekadar krisis, melainkan peluang untuk melakukan reformasi besar-besaran. Mereka percaya, perubahan di pucuk pimpinan ekonomi bisa membuka jalan menuju tata kelola yang lebih efisien dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang. Namun bagi yang lain, langkah ini justru dianggap berisiko tinggi, karena bisa mengganggu stabilitas yang sudah susah payah dibangun. Dua pandangan ini kini bertabrakan di tengah ruang publik yang semakin terpolarisasi. Bab ini menandai awal dari perjalanan panjang dalam memahami apa yang sesungguhnya terjadi di balik layar ekonomi Indonesia. Ini bukan sekadar soal siapa yang akan menang atau kalah dalam perebutan kebijakan, melainkan tentang arah masa depan bangsa. Di tengah pusaran ketidakpastian, satu hal menjadi jelas: Indonesia sedang berada di persimpangan sejarah, dan setiap keputusan yang diambil hari ini akan menggema jauh ke masa depan. Bab ini membuka lembar baru dari kisah pertaruhan ekonomi Indonesia. Setelah menggambarkan situasi tegang dan ketidakpastian di bab sebelumnya, kini sorotan diarahkan pada dua figur sentral yang berada di jantung dinamika tersebut: Purbaya dan Sri Mulyani. Dua nama yang sama-sama kuat, sama-sama berpengaruh, namun memiliki pendekatan dan filosofi yang berbeda dalam menakodai kapal besar bernama ekonomi nasional. Di tangan mereka, arah masa depan Indonesia bisa berbelok ke arah yang sangat berbeda.
Sri Mulyani, dikenal sebagai sosok dengan reputasi internasional dan pengalaman panjang di lembaga keuangan dunia. Gaya kepemimpinannya tegas, berhitung, dan penuh kehati-hatian. Ia percaya bahwa stabilitas adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan pasar dan keberlanjutan fiskal negara. Di banyak kesempatan, ia menegaskan pentingnya disiplin anggaran serta efisiensi belanja negara. Baginya, ekonomi bukan sekadar angka, melainkan keseimbangan antara logika dan tanggung jawab moral terhadap rakyat. Berbeda dengan Sri Mulyani, Purbaya dikenal sebagai sosok yang lebih berani mengambil langkah strategis dan tak ragu menantang paradigma lama. Ia menilai bahwa di tengah dunia yang berubah cepat, pendekatan konservatif bisa membuat Indonesia tertinggal. Bagi Purbaya, keberanian mengambil risiko dan mendorong pertumbuhan melalui kebijakan agresif adalah jalan yang harus ditempuh. Ia kerap berbicara tentang pentingnya keberpihakan pada industri dalam negeri dan kemandirian ekonomi nasional. Dua karakter dengan visi yang kontras ini menciptakan dinamika yang menarik di balik layar. Meskipun keduanya sama-sama ingin memperkuat ekonomi Indonesia, perbedaan cara pandang mereka menjadi titik gesekan yang tak bisa dihindari. Di satu sisi, ada kebutuhan menjaga stabilitas, di sisi lain, ada dorongan untuk tumbuh lebih cepat. Konflik ini ibarat dua kutub magnet yang sama-sama kuat, dan keseimbangan di antara keduanya menjadi taruhan besar. Media pun mulai memainkan peran penting dalam membingkai narasi ini. Judul-judul berita seperti "Duel Kebijakan Ekonomi" atau "Benturan Dua Arah" menjadi viral, menciptakan persepsi publik bahwa pemerintah sedang terbelah. Padahal, di balik semua itu, ada upaya keras untuk mencari titik temu di antara dua pandangan yang berbeda. Namun, persepsi publik seringkali berjalan lebih cepat daripada kenyataan, dan inilah yang membuat situasi semakin sensitif. Dalam rapat-rapat ekonomi yang tertutup, diskusi antara kedua kubu seringkali berlangsung panas namun tetap profesional. Di meja yang sama, data dan argumen bertarung, sementara keputusan harus diambil dengan konsekuensi besar. Para pejabat ekonomi tahu betul, satu kebijakan yang salah bisa mengguncang pasar dan menggerus kepercayaan investor dalam hitungan jam. Karena itu, setiap langkah, setiap kata, harus dipertimbangkan dengan cermat. Bagi para pengamat, pertemuan antara dua tokoh ini bukan sekadar adu pendapat, melainkan simbol dari pertarungan ideologi ekonomi Indonesia. Apakah kita akan terus bertahan pada jalur konservatif dan stabil, atau berani melompat menuju paradigma baru yang lebih progresif? Pertanyaan ini kini bergema di kalangan akademisi, analis, dan pelaku bisnis. Mereka tahu, keputusan yang diambil hari ini akan membentuk wajah ekonomi Indonesia dalam satu dekade ke depan. Bab ini menegaskan bahwa pertaruhan ekonomi bukan hanya tentang angka dan kebijakan, tetapi juga tentang karakter, kepercayaan, dan arah visi bangsa. Di tengah segala perbedaan, publik menanti sinyal. Apakah dua tokoh besar ini mampu bersinergi untuk menghadapi badai global, atau justru perbedaan pandangan mereka akan menjadi celah yang melemahkan pondasi ekonomi nasional? Di titik inilah, drama sesungguhnya mulai terasa, dan pertaruhan itu baru saja dimulai. Bab ini membawa kita lebih dalam ke inti ketegangan yang mulai mencuat, benturan paradigma antara dua arus besar pemikiran ekonomi yang mewarnai arah kebijakan nasional. Setelah mengenal dua tokoh utama, kini kita menyaksikan bagaimana perbedaan filosofi itu mulai menampakkan bentuknya dalam setiap keputusan strategis negara. Di ruang-ruang rapat ekonomi, perdebatan bukan lagi tentang angka semata, melainkan tentang arah bangsa. Apakah Indonesia harus bermain aman di tengah badai global, atau justru berani mengambil risiko demi lompatan pertumbuhan baru? Sri Mulyani memegang teguh prinsip bahwa kestabilan adalah fondasi segala kemajuan. Ia percaya bahwa ekonomi yang sehat hanya bisa tumbuh di atas disiplin fiskal dan tata kelola yang kuat. Dalam setiap pidatonya, ia kerap menekankan pentingnya kepercayaan, baik dari publik maupun investor. Sekali kepercayaan hilang, katanya dalam satu forum, biaya untuk memulihkannya akan jauh lebih mahal. Pandangan ini mencerminkan warisan pemikiran ortodoks ekonomi, di mana kehati-hatian adalah bentuk tanggung jawab, bukan kelemahan. Sebaliknya, Purbaya datang dengan semangat baru yang lebih progresif. Ia menilai bahwa terlalu banyak berhati-hati justru bisa membuat Indonesia kehilangan momentum. Menurutnya, dunia berubah terlalu cepat untuk ditanggapi dengan langkah konservatif. Dalam beberapa pernyataannya, ia mendorong keberanian mengambil kebijakan yang out of the box, termasuk intervensi pemerintah yang lebih kuat dalam mendorong pertumbuhan industri, memperkuat ketahanan ekonomi domestik, dan mengurangi ketergantungan pada modal asing. Bagi Purbaya, ini bukan soal menantang sistem,
tetapi menyesuaikannya dengan realitas baru. Perdebatan antara keduanya mulai menciptakan dua kutub dalam lingkaran ekonomi nasional. Di satu sisi, kubu stabilitas yang dipimpin oleh Sri Mulyani tetap percaya pada pasar dan mekanisme global. Di sisi lain, kubu pertumbuhan cepat yang diasosiasikan dengan Purbaya mulai mendapat dukungan dari kalangan industri dan pelaku ekonomi lokal yang merasa butuh dorongan nyata. Masing-masing punya argumen kuat, dan keduanya mengklaim berpihak pada kepentingan rakyat. Dinamika ini mulai terasa dampaknya di lapangan. Investor asing menunggu sinyal, sementara pelaku usaha domestik mencoba menebak arah kebijakan. Bursa saham bergerak tidak menentu, dan kurs rupiah menunjukkan fluktuasi tajam setiap kali muncul pernyataan dari kedua kubu. Media ekonomi nasional menggambarkan situasi ini sebagai dualisme kebijakan, kondisi di mana dua pandangan kuat bersaing untuk menentukan wajah masa depan ekonomi Indonesia. Namun di balik perdebatan itu, publik mulai menyadari bahwa apa yang sedang terjadi bukan sekadar persaingan individu, melainkan benturan dua generasi pemikiran ekonomi. Satu generasi yang lahir dari disiplin globalisasi dan pasar bebas, dan satu lagi yang lahir dari kesadaran baru akan pentingnya kemandirian nasional. Dalam konteks geopolitik dunia yang makin tidak pasti, benturan ini terasa semakin relevan, bahkan tak terelakkan. Beberapa analis menilai, benturan ide ini justru bisa menjadi energi baru. Jika mampu disinergikan, kehati-hatian Sri Mulyani dan keberanian Purbaya bisa melahirkan kebijakan yang seimbang, kuat secara struktur, namun gesit dalam eksekusi. Tapi jika tidak, perbedaan arah ini bisa menimbulkan gesekan yang menghambat laju ekonomi, bahkan menimbulkan kebingungan di level kebijakan. Bab ini menggambarkan bagaimana dua arus pemikiran mulai bertarung dalam ruang pengambilan keputusan. Dan seperti dalam setiap pertaruhan besar, tidak ada jaminan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Yang pasti, hasil dari benturan paradigma ini akan menentukan wajah ekonomi Indonesia untuk waktu yang lama, apakah menjadi bangsa yang stabil tapi lamban, atau bangsa yang berani melompat meski di ujung jurang ketidakpastian. Bab ini membawa kita pada babak baru yang mulai dikenal publik sebagai efek Purbaya, sebuah istilah yang muncul dari dinamika tajam antara dua poros kebijakan ekonomi. Setelah perbedaan pandangan antara Sri Mulyani dan Purbaya mencuat ke permukaan, pasar mulai merespons dengan cermat. Setiap pernyataan, keputusan, atau bahkan gestur kecil dari keduanya kini diperhatikan oleh pelaku ekonomi. Di balik layar, muncul gelombang kekhawatiran sekaligus harapan, apakah efek Purbaya akan membawa angin segar bagi perekonomian nasional, atau justru menimbulkan guncangan baru? Segalanya bermula ketika serangkaian kebijakan baru diumumkan dalam waktu berdekatan, sebagian mencerminkan gaya khas Purbaya yang agresif dan pro-pertumbuhan. Program stimulus industri dalam negeri, pelonggaran kebijakan investasi, serta wacana penguatan peran BUMN menjadi headline di berbagai media. Bagi sebagian pengamat, ini adalah sinyal positif bahwa pemerintah mulai berani keluar dari zona nyaman. Namun bagi yang lain, langkah ini dinilai terlalu berisiko di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Pasar finansial bereaksi cepat. Nilai tukar rupiah sempat menguat karena optimisme investor lokal terhadap dorongan pertumbuhan, tetapi tak lama kemudian melemah akibat kekhawatiran stabilitas jangka panjang. Bursa saham bergerak liar, naik karena euforia, turun karena keraguan. Para analis mulai menyebut fenomena ini sebagai roller coaster ekonomi Indonesia. Dalam setiap fluktuasi, nama Purbaya menjadi simbol dari kebijakan yang berani tapi sulit diprediksi. Sementara itu, Sri Mulyani tetap menjaga ketenangan. Ia memilih untuk menahan diri dari komentar yang bersifat politis, namun dalam beberapa pernyataan resminya, ia menegaskan pentingnya menjaga kredibilitas fiskal. Pertumbuhan tanpa kontrol adalah ilusi, ujarnya dalam satu konferensi. Pernyataan itu dianggap sebagian pihak sebagai sindiran halus terhadap kebijakan Purbaya. Namun di sisi lain, publik melihatnya sebagai bentuk keseimbangan dalam tubuh pemerintahan, dua kutub yang saling menahan agar kapal ekonomi tidak oleng ke satu arah. Efek Purbaya tak hanya terasa di pasar finansial, tapi juga di kalangan pelaku usaha dan masyarakat. Beberapa sektor, seperti manufaktur dan energi, menyambut kebijakan baru dengan antusias, karena dianggap memberi ruang ekspansi dan insentif yang selama ini sulit didapat. Namun di sisi lain, sektor keuangan dan perbankan justru menunjukkan sikap hati-hati. Mereka khawatir, dorongan kebijakan ekspansif tanpa perhitungan matang bisa menimbulkan ketidakseimbangan struktural dalam jangka panjang. Di tengah situasi ini, opini publik pun terbelah. Sebagian menilai Purbaya membawa semangat baru yang segar,
sosok yang berani mengambil risiko dan mendorong Indonesia untuk berdaulat secara ekonomi. Sebagian lain menilai pendekatannya terlalu cepat dan belum teruji menghadapi tekanan global. Media sosial menjadi arena perdebatan sengit, sementara para ekonom di televisi saling adu argumen tentang apa yang sebenarnya terbaik bagi negeri ini. Namun di luar perdebatan itu, fakta tetap berbicara, efek Purbaya telah mengubah dinamika kebijakan ekonomi nasional. Setiap langkah kini dinilai bukan hanya dari sisi teknis, tapi juga dari makna politik dan simboliknya. Dunia luar pun mulai memperhatikan. Dari lembaga pemeringkat hingga investor asing, mencoba membaca kemana arah Indonesia akan bergerak di bawah dua kekuatan ekonomi yang kontras ini. Bab ini menandai fase baru dalam perjalanan ekonomi Indonesia, fase di mana keberanian dan kehati-hatian berdiri berdampingan dalam tensi yang tinggi. Efek Purbaya bukan sekadar fenomena individu, melainkan cerminan dari pergulatan bangsa dalam menentukan masa depannya. Apakah kita siap melompat ke era baru pertumbuhan yang berani, atau justru akan tergelincir karena langkah yang terlalu cepat? Satu hal pasti, roda ekonomi kini berputar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab ini membawa kita ke sebuah refleksi sejarah, menelusuri jejak panjang warisan Sri Mulyani, sosok yang selama bertahun-tahun menjadi simbol kredibilitas dan keteguhan fiskal Indonesia. Di tengah sorotan terhadap efek Purbaya yang mengguncang arah kebijakan ekonomi, publik kini kembali menoleh ke masa lalu, bagaimana Sri Mulyani membangun reputasi yang membuatnya dikenal bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di panggung global. Untuk memahami pertaruhan hari ini, kita harus menengok kembali fondasi yang telah ia bangun selama 1 dekade lebih. Perjalanan Sri Mulyani dalam dunia ekonomi Indonesia dimulai jauh sebelum dinamika terkini mencuat. Sebagai Menteri Keuangan di era sebelumnya, ia dikenal dengan kebijakan reformasi fiskal yang ketat, membersihkan birokrasi keuangan, memperbaiki sistem perpajakan, dan menekan defisit anggaran agar tetap terkendali. Dalam masa pemerintahannya, Indonesia berhasil mempertahankan kepercayaan pasar internasional bahkan saat krisis global melanda. Baginya, kestabilan bukan sekadar angka di laporan, tapi kepercayaan yang dijaga dengan disiplin dan transparansi. Namun di balik ketegasan itu, Sri Mulyani juga menghadapi berbagai tantangan politik. Keputusannya untuk memangkas subsidi dan mengalihkan anggaran ke sektor produktif seringkali menuai kritik keras. Banyak pihak menuduhnya terlalu berpihak pada kepentingan global, bukan nasional. Tapi di sisi lain, langkah-langkah itu dianggap berani, sebuah keputusan yang tidak populer, namun diperlukan untuk menyehatkan perekonomian jangka panjang. Di titik inilah, reputasinya sebagai penjaga keuangan negara mulai terbentuk. Warisan kebijakan Sri Mulyani juga tampak dalam kemampuan Indonesia menghadapi badai pandemi beberapa tahun lalu. Di saat banyak negara terpuruk, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan positif berkat kombinasi kebijakan fiskal yang hati-hati dan stimulus terukur. Kita tidak bisa menolong semua orang sekaligus, ujarnya kala itu, tapi kita bisa memastikan negara ini tetap berdiri. Kalimat itu kini kembali diingat, di tengah perubahan arah kebijakan yang lebih ekspansif di era Purbaya. Namun, seiring munculnya gaya baru dalam kepemimpinan ekonomi nasional, banyak yang bertanya, apakah pendekatan konservatif ala Sri Mulyani masih relevan untuk dunia yang berubah cepat? Para pendukungnya berpendapat bahwa tanpa disiplin fiskal, pertumbuhan ekonomi hanya akan menjadi gelembung yang mudah pecah. Sementara para pengkritiknya menilai, gaya berhitung yang terlalu hati-hati bisa membuat Indonesia kehilangan momentum emas untuk tumbuh lebih cepat. Perdebatan ini kini menjadi bagian dari diskursus besar di ruang publik. Sri Mulyani sendiri tampak tenang menghadapi perubahan ini. Dalam beberapa kesempatan, ia menyatakan bahwa setiap generasi pemimpin ekonomi memiliki tantangan dan gaya masing-masing. Ia tidak menolak perubahan, tetapi mengingatkan agar setiap langkah tetap berpijak pada data dan tanggung jawab. Kebijakan bukan soal siapa yang paling berani, katanya dalam satu wawancara, tapi siapa yang paling siap menanggung akibatnya. Sikapnya yang kalem namun tegas menjadikannya figur yang tetap dihormati, bahkan oleh mereka yang berbeda pandangan. Ia menjadi semacam jangkar moral dalam sistem ekonomi yang kini bergejolak. Di tengah gelombang kebijakan baru dan ambisi pertumbuhan yang tinggi, keberadaan sosok seperti Sri Mulyani mengingatkan publik bahwa keberanian tanpa arah bisa sama berbahayanya dengan ketakutan yang berlebihan. Bab ini menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini, antara disiplin dan keberanian, antara kehati-hatian dan dorongan perubahan. Warisan Sri Mulyani bukan hanya tentang kebijakan yang tertulis di dokumen APBN, tetapi tentang prinsip yang menuntun arah bangsa, menjaga keseimbangan di tengah godaan untuk berlari terlalu cepat.
Dan di balik semua itu, satu pertanyaan tetap menggantung di udara, apakah fondasi yang ia bangun cukup kuat untuk menahan guncangan, efek purbaya, yang kini tengah mengguncang istana ekonomi Indonesia? Bab ini membuka fase yang lebih panas dari seluruh dinamika ekonomi nasional, fase yang oleh para pengamat disebut sebagai reshuffle dan reaksi. Setelah ketegangan antara dua tokoh besar, Sri Mulyani dan Purbaya, menjadi sorotan publik, isu perombakan kabinet mulai bergulir kencang. Desas-desus itu menyebar cepat, mengguncang pasar, memicu spekulasi politik, dan menimbulkan pertanyaan besar. Apakah perbedaan pandangan ekonomi kini akan berujung pada pergeseran kekuasaan? Dalam suasana seperti ini, aroma ketidakpastian terasa kental, dan setiap rumor menjadi bahan bakar bagi keresahan. Semua bermula dari satu rapat ekonomi tertutup di istana yang bocor ke media. Dalam rapat itu, menurut sejumlah sumber, terjadi perdebatan tajam tentang arah kebijakan fiskal dan strategi pengendalian inflasi. Tak lama kemudian, berita muncul di berbagai kanal berita nasional. Arah kebijakan ekonomi dipertanyakan, kabinet akan dirotasi. Seperti percikan api di ladang kering, kabar ini dengan cepat membakar suasana. Bursa saham merespons negatif, sementara nilai tukar rupiah kembali tertekan. Investor menahan napas, menunggu kepastian yang tak kunjung datang. Publik mulai menafsirkan situasi ini sebagai tanda retaknya koordinasi di dalam tim ekonomi pemerintah. Di media sosial, muncul dua kubu besar. Mereka yang mendukung keberanian Purbaya sebagai pembaharu ekonomi nasional, dan mereka yang tetap percaya pada keteguhan Sri Mulyani sebagai simbol stabilitas. Lini masa dipenuhi perdebatan, analis keuangan tampil di televisi setiap malam, dan headline koran seakan berlomba-lomba menyorot perang dingin di dalam kabinet. Bagi banyak orang, inilah momen paling menegangkan dalam kebijakan ekonomi Indonesia sejak krisis moneter 2 dekade lalu. Namun di balik semua hiruk-pikuk itu, ada manuver politik yang lebih halus terjadi. Para elit mulai membaca arah angin, mengukur siapa yang lebih disukai pasar dan siapa yang lebih dipercaya publik. Dalam setiap langkah, aroma politik kian terasa kuat. Ekonomi dan kekuasaan, dua dunia yang seolah terpisah, kini bertemu dalam satu panggung besar, pertarungan pengaruh di jantung pemerintahan. Bagi sebagian pengamat, reshuffle bukan sekadar penyegaran kabinet, melainkan cara untuk menegaskan siapa yang sebenarnya mengendalikan arah ekonomi bangsa. Pemerintah berusaha menenangkan situasi. Dalam konferensi pers yang penuh tekanan, juru bicara menyebut bahwa semua tetap solid dan tidak ada konflik internal. Namun publik sudah terlanjur curiga. Setiap gestur, setiap kalimat, setiap kehadiran atau ketidakhadiran pejabat dalam rapat resmi kini dianalisis layaknya potongan puzzle yang bisa mengungkapkan kebenaran tersembunyi. Di tengah kabut rumor itu, satu hal menjadi jelas, kepercayaan publik sedang diuji dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasar keuangan terus berfluktuasi. Dalam satu pekan, IHSG turun tajam, hanya untuk rebound keesokan harinya setelah muncul pernyataan optimis dari Lembaga Ekonomi Nasional. Para pengusaha pun kebingungan harus bersikap seperti apa. Di satu sisi, ada janji reformasi besar yang menggairahkan. Di sisi lain, ketidakpastian politik membuat mereka memilih menahan investasi. Dunia usaha berjalan di atas tali tipis, antara optimisme dan kekhawatiran. Bagi masyarakat luas, situasi ini menimbulkan rasa campur aduk. Di televisi, berita ekonomi kini menjadi topik utama, bahkan mengalahkan politik dan olahraga. Orang-orang mulai sadar bahwa keputusan yang diambil oleh para pejabat ekonomi di Jakarta dapat berdampak langsung pada harga beras, BBM, dan biaya hidup sehari-hari. Bagi mereka, reshuffle bukan lagi sekadar permainan elit, tapi pertaruhan yang nyata atas nasib ekonomi keluarga. Bab ini menjadi potret nyata bagaimana ekonomi dan politik saling bertaut dalam drama besar yang menentukan arah masa depan negeri. Reshuffle dan reaksi, bukan hanya tentang siapa yang akan bertahan di kursi kekuasaan, tetapi tentang bagaimana bangsa ini menavigasi badai kepercayaan yang tengah mengguncang. Di ujung bab ini, satu kenyataan pahit muncul, dalam dunia ekonomi modern, stabilitas tidak hanya ditentukan oleh angka dan kebijakan, tetapi juga oleh persepsi, loyalitas, dan keseimbangan kekuasaan yang rapuh. Bab ini membawa kita menembus tirai yang jarang terbuka untuk publik di balik meja kekuasaan. Setelah rumor reshuffle mengguncang pasar dan opini publik terbelah, kini perhatian beralih ke jantung kekuasaan, tempat keputusan ekonomi besar sesungguhnya diambil. Di balik rapat tertutup, laporan rahasia, dan strategi komunikasi yang penuh perhitungan, tersimpan kisah tentang bagaimana ekonomi tak hanya soal angka dan teori, tetapi juga tentang kekuatan, kepentingan, dan pengaruh.
Inilah ruang di mana ide-ide ekonomi bertemu dengan kalkulasi politik. Suasana di istana belakangan ini jauh dari tenang. Di satu sisi, Presiden berupaya menjaga keseimbangan antara dua kutub kuat dalam kabinetnya. Di sisi lain, tekanan politik dari luar semakin besar, baik dari partai koalisi, pelaku pasar, maupun kelompok bisnis yang punya kepentingan terhadap arah kebijakan ekonomi. Setiap langkah kini terasa seperti permainan catur, siapa yang berbicara dengan siapa yang hadir dalam rapat, bahkan siapa yang diam, semuanya memiliki makna politik tersendiri. Dalam suasana itu, Purbaya mulai muncul sebagai figur yang bukan hanya ekonom, tetapi juga aktor politik. Ia sering tampil dalam forum publik, menyampaikan pandangan yang menekankan perlunya keberanian untuk melakukan terobosan. Retorikanya menggugah, namun di mata sebagian pihak di istana, ia dianggap terlalu vokal. Beberapa pengamat bahkan menyebut, langkah-langkahnya yang cepat dan terbuka membuat sejumlah pihak merasa terancam. Purbaya adalah simbol perubahan, tapi juga ketidakpastian, ujar seorang analis senior ekonomi politik. Di sisi lain, Sri Mulyani tetap tampil tenang dan penuh kendali. Ia jarang berkomentar panjang di depan publik, tetapi setiap pernyataannya terasa terukur dan penuh makna. Di balik layar, ia diketahui terus melakukan komunikasi intensif dengan lembaga-lembaga keuangan internasional dan investor besar. Reputasinya di dunia global menjadi kekuatan tersendiri. Ia tahu, di dunia ekonomi, kepercayaan adalah mata uang yang nilainya jauh lebih besar daripada sekadar kebijakan jangka pendek. Hubungan antara keduanya kini memasuki fase yang paling rapuh. Dalam rapat-rapat kabinet ekonomi, suasana menjadi lebih dingin. Diskusi yang dulunya penuh semangat kini lebih berhati-hati, seolah setiap kata bisa menjadi senjata politik. Di luar ruang rapat, para staf dan pejabat menengah berusaha membaca arah angin, menentukan kepada siapa mereka harus loyal, tanpa terlihat berpihak. Di titik ini, ekonomi Indonesia tak lagi sekadar berbicara tentang fiskal dan moneter, tetapi tentang siapa yang mengendalikan narasi. Sementara itu, tekanan dari luar terus meningkat. Dunia internasional mulai menyoroti potensi ketegangan di dalam tim ekonomi Indonesia. Lembaga pemeringkat mulai mempertanyakan konsistensi kebijakan, sementara investor besar menunda masuknya modal baru. Sebuah laporan internasional bahkan menyebut bahwa ketegangan di tingkat elit ekonomi Indonesia dapat berdampak langsung terhadap kepercayaan pasar. Bagi pemerintah, ini bukan sekadar teguran, melainkan alarm. Namun, di balik semua ketegangan itu, ada juga kekuatan yang tumbuh, kesadaran akan pentingnya keseimbangan. Beberapa pejabat senior mulai berperan sebagai penengah, mencoba menjembatani perbedaan dua tokoh besar ini. Mereka sadar, jika perbedaan pandangan dibiarkan melebar, yang rugi bukan hanya pasar, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Upaya kompromi mulai terlihat, meski belum jelas ke arah mana hasilnya akan mengalir. Bab ini memperlihatkan bagaimana ekonomi tidak bisa dipisahkan dari politik, dan bagaimana keputusan-keputusan besar seringkali ditentukan bukan di depan kamera, tetapi di balik meja kekuasaan. Di sana, strategi, ego, dan visi beradu dalam senyap. Bagi publik, yang terlihat hanyalah hasil akhir, nilai rupiah yang naik turun, harga bahan pokok yang berubah, dan janji-janji stabilitas yang terus diulang. Namun di balik itu semua, ada drama besar yang terus berlangsung, drama tentang siapa yang sesungguhnya memegang kendali atas masa depan ekonomi Indonesia. Bab ini membuka babak analitis dari seluruh drama ekonomi nasional, skenario masa depan. Setelah ketegangan di balik meja kekuasaan menampakkan wajah politiknya, kini publik dan para analis mulai memproyeksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di ruang-ruang redaksi, lembaga riset, dan forum ekonomi, satu pertanyaan terus bergema. Kemana arah ekonomi Indonesia akan bergerak setelah pertarungan dua kekuatan besar ini? Antara stabilitas dan perubahan, antara kehati-hatian dan keberanian, masa depan ekonomi bangsa kini seolah tergantung pada keseimbangan halus di antara keduanya. Analis ekonomi membagi proyeksi ke depan ke dalam dua jalur besar, skenario harapan dan skenario bahaya. Dalam skenario pertama, Sri Mulyani dan Purbaya akhirnya menemukan titik temu. Kebijakan fiskal dan moneter berjalan beriringan, menciptakan keseimbangan antara disiplin dan inovasi. Pertumbuhan ekonomi didorong dengan strategi yang terukur, tanpa mengorbankan stabilitas jangka panjang. Di skenario ini, Indonesia berhasil menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara, dengan pasar yang stabil, investasi meningkat, dan kesejahteraan rakyat membaik. Namun di sisi lain, ada skenario yang jauh lebih gelap.
Jika ketegangan terus berlanjut, jika kebijakan tetap berjalan di dua arah yang berlawanan, maka risiko ketidakpastian akan semakin besar. Investor bisa kehilangan kepercayaan, pasar menjadi tidak stabil, dan keuangan negara berada di ambang defisit berkepanjangan. Dalam skenario bahaya ini, Indonesia bisa terjebak dalam spiral kebijakan yang saling meniadakan, di mana pertumbuhan terhambat dan inflasi sulit dikendalikan. Pertarungan ide bisa berubah menjadi krisis kepercayaan, ujar seorang ekonom senior dalam wawancara televisi yang viral. Pemerintah mencoba membaca situasi ini dengan hati-hati. Presiden dan tim ekonominya kini berada di posisi sulit, menjaga harmoni di antara dua sosok kuat sambil tetap menunjukkan arah yang jelas kepada publik dan investor. Setiap keputusan harus mengandung pesan keseimbangan. Setiap pernyataan publik harus menenangkan pasar, tanpa terlihat berpihak. Ini adalah permainan diplomasi ekonomi tingkat tinggi, di mana kesalahan kecil bisa berdampak besar pada persepsi global terhadap Indonesia. Di tengah ketidakpastian itu, masyarakat mulai menunjukkan dua sikap yang berlawanan. Sebagian tetap optimis bahwa Indonesia mampu keluar dari turbulensi ini dengan arah baru yang lebih progresif, sementara sebagian lainnya bersikap sinis, meyakini bahwa pertarungan ini hanyalah perebutan kekuasaan yang tak pernah benar-benar berpihak pada rakyat kecil. Bagi mereka, janji stabilitas atau pertumbuhan hanyalah kata-kata, sementara harga beras dan BBM yang naik menjadi realitas yang mereka rasakan setiap hari. Sektor swasta dan dunia usaha pun mulai menyesuaikan diri dengan berbagai kemungkinan. Beberapa perusahaan besar mulai menyusun dua rencana bisnis yang berbeda, satu untuk skenario optimis dengan kebijakan pro-investasi, dan satu lagi untuk skenario pesimis dengan tekanan ekonomi berkepanjangan. Lembaga keuangan mulai menahan ekspansi, sementara startup dan pelaku UMKM mencari cara untuk bertahan di tengah situasi yang belum pasti. Ekonomi, bagi mereka, bukan lagi sekadar angka, melainkan pertaruhan antara keberanian dan kewaspadaan. Dalam konteks global, situasi Indonesia juga menarik perhatian. Negara-negara tetangga dan lembaga internasional mengamati langkah pemerintah dengan seksama. Banyak yang berharap Indonesia tetap menjadi jangkar stabilitas kawasan. Tetapi juga muncul kekhawatiran bahwa konflik kebijakan di dalam negeri bisa mengurangi peran strategisnya di Asia Tenggara. Dunia kini melihat Indonesia bukan hanya sebagai negara berkembang, tetapi sebagai barometer keseimbangan antara demokrasi, ekonomi, dan stabilitas politik di kawasan. Bab ini menggambarkan momen genting di mana masa depan ekonomi Indonesia benar-benar berada di persimpangan. Di satu sisi, ada peluang emas untuk melakukan transformasi besar. Di sisi lain, ada risiko jatuh ke dalam ketidakpastian yang panjang. Skenario masa depan bukan hanya tentang prediksi ekonomi, tetapi juga tentang karakter bangsa. Apakah kita mampu mengelola perbedaan dengan kebijaksanaan, atau justru membiarkan ego dan kepentingan menenggelamkan visi bersama? Dalam pertaruhan sebesar ini, waktu akan menjadi hakim yang paling jujur. Bab ini membuka dimensi baru dari drama ekonomi yang tengah bergulir, narasi media dan persepsi publik. Setelah berbagai skenario masa depan diperdebatkan oleh para ahli dan pejabat, kini giliran media dan opini publik yang mengambil peran utama dalam membentuk arah cerita ini. Di era digital, persepsi seringkali lebih berpengaruh daripada data, dan dalam pusaran inilah, kebijakan ekonomi berubah menjadi arena pertarungan narasi. Siapa yang berhasil menguasai opini publik, dialah yang akan menentukan arah legitimasi kebijakan di mata rakyat. Di layar televisi nasional, setiap malam, tayangan debat ekonomi menjadi tontonan utama. Para pengamat saling beradu argumen, menggambarkan dua kutub yang seolah tak dapat disatukan, kubu Sri Mulyani yang dikenal berhati-hati dan penuh perhitungan, dan kubu Purbaya yang tampil progresif serta berani mengambil risiko. Tayangan-tayangan itu tidak lagi sekadar informatif, ia telah menjadi drama tersendiri, lengkap dengan narasi, pahlawan, dan penantang. Dalam suasana itu, publik pun terbelah, menilai kebijakan bukan lagi dari angka, tapi dari citra yang terbentuk di layar kaca. Media sosial memperkeruh suasana. Di platform-platform besar seperti X, Twitter, TikTok, dan YouTube, potongan video pernyataan kedua tokoh itu viral dalam hitungan jam. Pendukung masing-masing pihak membuat tagar, kampanye digital, hingga meme politik ekonomi yang menyebar ke seluruh penjuru dunia maya. Di ruang digital yang hiruk-pikuk, setiap kata yang diucapkan Sri Mulyani atau Purbaya bisa menjadi bahan perdebatan panjang, bahkan disalahartikan menjadi alat serangan politik.
Publik tak lagi sekadar menonton, mereka ikut menjadi bagian dari medan tempur wacana. Di sisi lain, redaksi media ekonomi mulai menyadari bahwa isu ini lebih besar dari sekadar kebijakan fiskal atau moneter. Mereka melihat bagaimana cerita ini memiliki elemen human interest yang kuat, dua figur berbeda karakter, dengan visi berbeda, tapi memiliki tanggung jawab yang sama terhadap bangsa. Beberapa jurnalis mencoba mengangkat sisi manusiawi keduanya, Sri Mulyani dengan kedisiplinannya yang keras namun penuh integritas, dan Purbaya dengan energinya yang meledak-ledak namun penuh idealisme. Liputan semacam ini memberi warna baru, membuat publik lebih memahami bahwa perbedaan bukan berarti permusuhan. Namun, tak semua media memilih pendekatan netral. Beberapa saluran berita mulai berpihak secara halus, menonjolkan narasi yang mendukung satu pihak dan merendahkan pihak lain. Dalam situasi ekonomi yang rapuh, framing media seperti ini bisa berbahaya. Sebab, persepsi publik dapat berubah menjadi tekanan politik, dan tekanan politik bisa memengaruhi arah kebijakan. Disinilah garis antara jurnalisme dan propaganda mulai kabur. Bagi masyarakat awam, sulit membedakan mana berita, mana opini, dan mana kepentingan. Sementara itu, di kalangan masyarakat kelas menengah, muncul kelelahan terhadap wacana yang tak kunjung menemukan titik temu. Mereka bosan dengan debat elit yang terasa jauh dari realitas. Bagi mereka, yang penting bukan siapa yang menang dalam perdebatan, tapi apakah harga barang turun, lapangan kerja terbuka, dan ekonomi keluarga kembali stabil. Narasi besar di televisi mungkin berputar di Jakarta, tapi dampaknya dirasakan hingga ke desa-desa. Disinilah jarak antara wacana dan kenyataan mulai tampak jelas. Namun, ada pula sisi positif dari hiruk-pikuk media ini. Kesadaran publik terhadap ekonomi nasional meningkat drastis. Topik seperti inflasi, APBN, hingga kurs rupiah kini menjadi bahan obrolan di warung kopi dan media sosial. Rakyat mulai memahami bahwa kebijakan ekonomi bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka, melainkan sesuatu yang menentukan masa depan mereka. Dalam arti tertentu, narasi besar ini telah membangkitkan kesadaran politik ekonomi rakyat, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Bab ini memperlihatkan bahwa di era informasi, kekuasaan tidak hanya berada di tangan mereka yang membuat kebijakan, tetapi juga di tangan mereka yang mengendalikan cerita tentang kebijakan itu. Narasi media dan persepsi publik menjadi cermin dari zaman baru, di mana realitas bisa dibentuk oleh persepsi, dan persepsi bisa mengubah arah sejarah. Di tengah kabut informasi dan kepentingan, Indonesia kini berdiri di persimpangan antara kebenaran, opini, dan harapan. Dan di sanalah, pertaruhan besar ini terus berlanjut, bukan lagi hanya di ruang rapat pemerintahan, tapi di layar-layar yang ditatap oleh jutaan mata rakyatnya. Bab ini membuka sisi yang lebih dalam dari dinamika yang sudah memanas, manuver di balik panggung. Setelah narasi media membentuk opini publik dan menciptakan tekanan tersendiri terhadap pemerintah, kini permainan beralih ke balik layar, ruang negosiasi, pertemuan tertutup, dan lobi-lobi politik ekonomi yang tidak terekam kamera. Disinilah para aktor sejati kekuasaan beroperasi, memengaruhi keputusan dengan cara halus, melalui jaringan, kesetiaan, dan kepentingan yang telah lama terjalin. Sumber-sumber internal menyebut, serangkaian pertemuan rahasia mulai dilakukan antara pihak istana, menteri-menteri kunci, dan tokoh-tokoh ekonomi berpengaruh. Tidak ada yang ingin situasi ini berlarut. Dalam beberapa kesempatan, Presiden bahkan dikabarkan memanggil kedua tokoh utama, Sri Mulyani dan Purbaya, untuk berbicara empat mata. Namun, suasana pertemuan itu tetap dingin. Keduanya sepakat pada satu hal, ekonomi Indonesia harus tetap berjalan stabil. Tapi di balik kalimat itu, tersimpan tafsir yang berbeda tentang apa arti stabil. Sementara itu, kekuatan non-pemerintah mulai memainkan perannya. Kelompok bisnis besar, asosiasi pengusaha, hingga lembaga donor internasional mulai menempatkan posisi mereka masing-masing. Beberapa mulai mendekat ke kubu Sri Mulyani yang dianggap lebih menjamin kredibilitas dan kepastian kebijakan. Di sisi lain, pengusaha muda dan pelaku industri baru cenderung mendukung Purbaya yang dinilai lebih terbuka terhadap kebijakan inovatif dan deregulasi. Ketegangan di tingkat elit perlahan menetes ke struktur ekonomi bawah. Dalam situasi seperti ini, muncul satu istilah baru di kalangan pengamat politik ekonomi, koalisi kebijakan. Istilah ini merujuk pada upaya sejumlah pihak untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan di antara dua poros besar tersebut. Beberapa pejabat senior mencoba membentuk jalur komunikasi informal, pertemuan santai, forum makan malam, hingga diskusi akademik, demi mencairkan kebekuan yang mulai membahayakan stabilitas ekonomi nasional.
Meski hasilnya belum signifikan, langkah-langkah kecil ini dianggap penting untuk mencegah konflik terbuka. Namun, tidak semua pihak menginginkan rekonsiliasi. Di balik layar, ada juga aktor-aktor yang justru memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat posisi mereka. Lobi politik mulai bergeser ke arah kompromi strategis, siapa yang akan mengendalikan kebijakan fiskal ke depan, siapa yang akan memimpin lembaga ekonomi tertentu, dan siapa yang akan menjadi wajah baru kabinet. Setiap nama yang beredar di ruang publik kini seolah menjadi simbol arah politik ekonomi yang akan datang. Media kembali memainkan perannya, kali ini bukan hanya melaporkan, tetapi juga membentuk narasi. Bocoran dokumen, rumor pertemuan rahasia, hingga analisis spekulatif beredar cepat di ruang publik. Masyarakat menyaksikan semuanya seperti menonton serial politik, di mana setiap episode membawa kejutan baru. Namun di balik layar, realitasnya jauh lebih kompleks dan berisiko tinggi. Setiap keputusan, setiap pernyataan, bisa memicu reaksi pasar yang berdampak langsung pada nilai rupiah dan kepercayaan investor. Sementara publik menatap layar dan menebak-nebak, di ruang-ruang tertutup itu strategi besar sedang disusun. Pemerintah mulai menyusun rencana kebijakan jangka menengah untuk menenangkan pasar sekaligus meredam konflik internal. Program reformasi struktural kembali dibahas, kali ini dengan nada lebih kompromistis. Namun, banyak pihak skeptis. Mereka bertanya-tanya, apakah ini solusi nyata, atau sekadar upaya menunda ledakan yang tak terhindarkan? Bab ini menyingkap lapisan tersembunyi dari kekuasaan, tempat di mana ekonomi, politik, dan kepentingan pribadi saling bertaut dengan halus. Manuver di balik panggung menggambarkan bahwa dalam dunia kebijakan, keputusan jarang diambil di ruang publik. Ia lahir dari negosiasi panjang, kompromi yang rumit, dan permainan pengaruh yang kadang tak kasat mata. Di balik wajah tenang para pejabat dan pernyataan resmi yang terukur, sesungguhnya sedang terjadi pertarungan diam-diam yang akan menentukan arah ekonomi Indonesia di masa depan.